Oke, anak-anak ibu semua, apa kabar yang ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, di sini ibu akan memberikan video-video pembelajaran lanjutan dari pembelajaran yang telah kita lihat di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu ibu telah menyampaikan itu tentang pelajaran 1, pembelajaran 1.1 sampai 1.2. Nah, di sini ibu akan menyampaikan pembelajaran 1.3 sampai 1.5. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak ibu semua tangan bersikap anjali dengan kita akan memanjatkan doa namaskara bersama-sama. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Damu Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, anak ibu, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, di sini kita akan lanjut di pembelajaran 1.3 tentang ramalan Pertapa Asita. Siapa Pertapa Asita itu? Pertapa Asita adalah seorang pertapa yang berasal dari pegunungan Himalaya. Nah, ketika kelahiran putra Raja Suddhodana terdengar di seluruh negeri, semua rakyat bersuka cita atas kelahiran pangeran tersebut. Salah satu pertapa yang mendengar bahwa kelahiran putra Raja Suddhodana adalah seorang Pertapa Asita. Pertapa Asita nama lainnya adalah Pertapa Kaladewala. Pertapa Asita merupakan guru Raja Suddhodana yang berkunjung ke istana. Lalu Raja Suddhodana membawa pangeran atau bayi Raja Suddhodana tadi kepada Pertapa Asita tersebut agar pangeran memberi salam atau memberi hormat kepada gurunya. Tetapi kaki bayi tersebut memutar bertumpu di kepala sang pertapa. Lalu pertapa memberi hormat pada bodhisatwa tersebut atau pangeran. Raja pun ikut memberi hormat kepada putranya sendiri. Setelah pertapa memeriksa tubuh bodhisatwa, ternyata ada 32 tanda keagungan yang ada di kaki pangeran tersebut. Saat itu pertapa Asita tersenyum bahagia. Kemudian ia pun menangis. Mengapa pertapa Asita tersenyum bahagia? Karena calon Buddha telah lahir di dunia ini. Nah, kemudian mengapa pertapa Asita itu menangis? Pertapa Asita menangis karena beliau usianya sudah tua dan beliau merasa tidak sempat lagi bertemu dengan pangeran ketika pangeran tersebut telah menjadi seorang Buddha. Nah, itulah tadi ramalan Pertapa Asita, bahwa Pertapa Asita meramalkan pangeran tersebut kelak akan menjadi seorang Buddha. Nah, titik 4 tentang upacara pemberian nama. Setelah kelahiran putranya, Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya sangat gembira, sehingga suatu ketika Raja mengadakan upacara pemberian nama anak tersebut. Raja mengundang sebanyak 108 orang Brahmana. Para Brahmana menyampaikan kepada Raja bahwa
ada dua kemungkinan yang terjadi pada bayi tersebut. Jika hidup berumah tangga, maka akan menjadi seorang raja. Nah, kemudian jika hidup meninggalkan keduniawian, maka beliau akan bertapa dan menjadi seorang Buddha. Pangeran akan menjadi Buddha setelah melihat 4 peristiwa. Nah, jadi pangeran akhirnya diberi nama Siddhartha, yang artinya adalah tercapailah cita-citanya atau terpenuhi harapannya. Nah, itulah upacara pemberian nama. Nah, pada saat itu usia pemberian nama selama 5 hari, ya, oke. Lanjut di pembelajaran 1.5. Tadi sudah Ibu menjelaskan, ya, bahwa Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha apabila beliau melihat 4 peristiwa penting. Nah, apa saja 4 peristiwa penting itu? Nah, di sini di pembelajaran 1.5 kita akan bahas 4 peristiwa penting tersebut. Ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, muncul keinginannya untuk mengunjungi taman kerajaan. Beliau memerintahkan kusirnya yang bernama Channa untuk menyiapkan kereta-kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda berwarna putih bersih, kecepatannya bagaikan burung Garuda. Ketika Pangeran Siddhartha sedang berada dalam perjalanan menuju taman kerajaan, para dewa Brahma di alam Sudawasa berunding. Nah, inilah waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha makin dekat. Maka salah satu Brahmana menyamar menjadi orang tua. Orang tua itu berambut putih, tidak bergigi, ya, tidak ada giginya, ompong. Nah, kemudian punggungnya bungkuk, lalu badannya atau berjalan dengan gemetaran menggunakan tongkat. Saat melihat orang tua tersebut, Pangeran Siddhartha merasa bahwa dirinya belum pernah melihat orang tua. Lalu beliau bertanya kepada Channa atau kusirnya tadi, ya. Nah, Channa, disebut apakah orang itu? Karena saya belum pernah melihatnya. Channa menjawab, "Yang mulia, orang seperti itu disebut orang tua, orang yang telah lama hidup." Lalu Pangeran Siddhartha, ya, Pangeran Siddhartha bertanya lagi, "Apakah aku akan menjadi orang tua?" Channa lalu menjawab lagi, "Yang mulia, semua orang akan menjadi tua. Tidak seorang pun yang dapat mengatasi usia tua." Baiklah, Channa. Oke, sekarang kita berbalik arah pulang ke istana. Setelah 4 bulan berlalu, Pangeran Siddhartha berada di dalam kemewahan hidupnya, ya. Nah, setelah 4 bulan lamanya, beliau pergi lagi mengunjungi taman kerajaan bersama dengan Channa. Pangeran Siddhartha melihat orang yang sedang berbaring lemah, kesakitan, ya, diserang oleh penyakit. Pangeran juga, ya, bertanya kepada Channa, "Channa, disebut apakah orang seperti itu?" Lalu Channa menjawab, "Yang mulia, orang seperti itu adalah disebut orang sakit. Orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakit yang dideritanya." Nah, setelah mendengar kata-kata dari Channa, Pangeran Siddhartha kemudian memerintahkan Channa untuk
berbalik ke tempat atau pulang ke istana lagi. Oke, kita lanjut di peristiwa yang ketiga. Setelah 4 bulan lamanya, ya, dalam kemewahan di istana, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pada saat itu, ya, di dalam perjalanannya, beliau melihat banyak orang yang berkumpul sedang memandikan jenazah atau memandikan orang yang meninggal tadi. Kemudian orang tersebut atau orang yang meninggal tadi digotong atau dibawa menggunakan tandu jenazah. Lalu Pangeran Siddhartha bertanya kepada Channa. Nah, Channa, siapakah dia? Mengapa dia dibawa seperti itu? Dimasukkan di dalam peti atau dibawa digotong, ya. Nah, kemudian Channa menjawab, "Yang mulia, beliau adalah orang yang telah meninggal. Jika seseorang telah meninggal, maka sanak saudaranya tidak dapat bertemu dengannya lagi." Lalu Pangeran Siddhartha bertanya lagi, "Apakah ayahku, ibuku, dan sanak saudaraku tidak akan bertemu lagi denganku suatu hari nanti?" Lalu Channa juga menjawab, "Yang mulia, kita semua akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi kematian." Nah, kemudian Pangeran Siddhartha memerintahkan Channa untuk berbalik arah menuju ke istana. Peristiwa terakhir yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha adalah melihat seorang pertapa. Setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan di istana, Pangeran Siddhartha mengajak Channa pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Dalam perjalanannya, beliau melihat seorang pertapa yang berpakaian atau mengenakan jubah berwarna kulit kayu, kemudian memiliki rambut botak atau rambutnya gundul, ya, memiliki wajah berseri-seri. Lalu beliau bertanya kepada Channa, "Channa, siapakah orang tersebut? Mengapa pakaian orang itu berbeda dengan orang-orang seperti kita?" Lalu Channa menjawab, "Yang mulia, beliau adalah seorang pertapa. Beliau adalah seorang yang melatih 10 perbuatan baik yang sesuai dengan kebenaran. Beliau adalah pertapa yang bebas dari noda. Beliau adalah pertapa yang suci dan murni." Setelah hal tersebut didengar oleh Pangeran Siddhartha, kemudian beliau menyuruh atau memerintahkan Channa untuk berbalik arah menuju ke taman kerajaan atau taman istana, ya, pulang ke istananya. Di dalam istana, beliau berpikir dan bersedih setelah melihat 4 peristiwa tadi, ya. Yang pertama adalah melihat orang tua, orang sakit, ya, orang mati atau orang meninggal, dan yang terakhir adalah seorang pertapa. Beliau berpikir bagaimana dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Lalu beliau bertekad untuk meninggalkan istana atau meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang pertapa hingga tercapainya nibbana. Tujuan beliau adalah mencari obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian bagi semua makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu,
Ibu, demikian tadi pembelajaran kita di video kali ini. Kita sampai jumpa di video selanjutnya ya. Namun sebelumnya kita bersikap anjali. Ibu akhiri dengan mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.